Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita. Di sini saya akan membahas tentang prinsip dasar desain obat yang ketiga. Yang akan dibahas kali ini yaitu bagaimana kita mendesain molekul obat yang sesuai dengan targetnya. Karena sebelumnya kita sudah tahu apa saja sih target kerja obat itu dan bagaimana sifatnya. Dan kita juga sudah tahu sifat molekul obatnya, karakteristiknya, dan lalu kita bisa mendesain molekul obat yang sesuai dengan targetnya. Desain obat itu dilakukan dengan cara pendekatan multipore method, yaitu setiap molekul obat mempunyai farmakopor, toksikopor, dan metokopor yang didesain berdasarkan subunit atau biopor. Nah, desain obat itu merupakan proses yang interaktif atau berulang. Langkah yang pertama yaitu desain atau identifikasi lead compound. Jadi, lead compound atau senyawa penuntun itu merupakan suatu senyawa yang sudah diketahui memiliki aktivitas tertentu, tetapi harus diuji terlebih dahulu. Lalu dilakukanlah tahap yang kedua yaitu sintesis dan uji aktivitas pendahuluan terhadap lead compound. Ketika kita sudah mengetahui aktivitasnya, lalu kita lanjut ke uji yang ketiga yaitu optimasi farmakodinamik terhadap lead compound atau LC. Jadi tujuan dioptimasi itu yaitu untuk memperbaiki sifat-sifat yang kurang dari lead compound tadi. Setelah kita melakukan optimasi farmakodinamik, lalu sekarang kita melakukan optimasi farmakokinetik dan farmasetik terhadap LC. Jadi di sini tuh kita melihat absorpsinya tuh bagaimana, distribusinya bagaimana, metabolisnya bagaimana, apakah baik atau tidak. Nah, jika ingin dibuat sediaan, yang cocok tuh sediaannya tuh sediaan apa. Lalu kita masuk ke tahap terakhir yaitu uji praklinis dan uji klinis terhadap analog lead compound yang telah dioptimasi. Uji praklinis itu terhadap hewan ya. Jadi ketika kita memasuki optimasi itu bisa sangat merubah lead compound rantai sampingnya, gugus samping, atau mengganti dengan biosternya, atau bisa juga tetap. Jadi si LC itu menghasilkan senyawa turunannya. Nah, sekarang kita lanjut ke identifikasi lead compound. Jadi, lead compound itu mutlak harus ada di dalam desain obat. Lead compound adalah prototipe dalam desain obat, di mana upaya optimasi fokus pada molekul tersebut. Misal kita akan mendesain obat anti diabetes. Jadi, si LC-nya itu pakai yang sudah, misalnya adalah metformin. Kita bisa membuat turunan dari karena metformin misal memiliki efek samping yang besar, lalu kita mengubah-ubah supaya memiliki efek samping yang lebih kecil dan lebih baik dari metformin tersebut. Nah, jadi cara kita mendapatkan lead compound itu bisa secara kebetulan. Jadi tidak semua orang itu bisa mendapatkan lead compound ini. Contohnya pada penemuan diazepam pada zaman dulu ya. Cara yang kedua adalah endogen. Contohnya ada hormon, enzim, dan neurotransmitter. Hormon misalkan pada penyakit diabetes, jadi kita memberikan insulin. Ada enzim dan ada neurotransmitter. Contohnya adalah pada penyakit Alzheimer. Jadi penyakit Alzheimer itu merupakan penyakit yang kekurangan neurotransmitter dopamin. Jadi kita bisa langsung memberikan dopamin atau kita bisa membuat turunan yang lebih baik daripada itu. Lalu ada sumber eksogen, contohnya adalah metabolit tanaman dan bisa juga dibantu dengan desain obat rasional. Contohnya adalah computer aided drug design. Lalu ada sintesis combination dan HTS, dan ada genomik atau proteomik. Sekarang kita masuk ke dalam desain inhibitor enzim, yang dimana target kerjanya adalah enzim. Jadi enzim itu kerjanya mempercepat reaksi di dalam tubuh kita. Nah, ada dua istilah enzim. Yang pertama ada yang
menghambat kerja enzim yang disebut inhibitor, dan ada juga yang mempercepat kerja enzim yang disebut aktivitor. Jadi, inhibitor itu menghalangi supaya tidak bereaksi terhadap suatu reaksi. Yang pertama, ada inhibitor yang bekerja pada sisi aktif enzim, disebut inhibitor reversible atau dapat kembali. Jadi, inhibitor ini dapat berkompetensi dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim atau kompetitif inhibitor. Nah, di sini ada salah satu contoh. Jadi, enzim itu kan umumnya mempercepat suatu reaksi. Yang bereaksi dengan bantuan enzim itu disebut substrat. Jadi, normalnya substrat itu terikat pada sisi aktif yang berikatan, lalu bereaksi membentuk produk. Nah, sekarang ketika ada obat yang bekerja pada sisi aktif obat, lalu menempati sisi aktif enzim, maka substrat tidak bisa berikatan dengan enzim, maka tidak akan terjadi reaksi di dalam tubuh. Nah, ada beberapa contoh obat yang bekerja sebagai inhibitor kompetitif. Yang pertama ada diuretik, statin, ACE, dan antidepresan. Nah, sekarang ada contoh. Di situ yang dilingkari ada suatu agonis dan ada suatu reseptor. Jadi, di dalam reseptor itu memiliki situs aktif, ada gugus OH, van der Waals binding, dan CO2-min. Jadi, ketika agonis itu dimasukkan ke dalam reseptor, maka gugus benzen yang terdapat dalam reseptor itu akan berhadapan dengan binding van der Waals. Nah, lalu akan membentuk ikatan hidrofobik. Nah, lalu si COO-min dengan NH2 akan bertemu dan membentuk ikatan ionik. Setelah membentuk ikatan ionik, maka akan terjadi perubahan bentuk pada reseptor yang tadinya agak bengkok menjadi lurus karena ada saling keterikatan dan saling interaksi.